Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Yunita Putri dengan NIM 221447226. Di sini saya akan menyampaikan ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang yang dibicarakan. Ragam bahasa berdasarkan pemakai dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ragam dialek, lebih ke bahasa-bahasa daerah, dalam istilah lama disebut dengan logat. Yang kedua ragam terpelajar, bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tanpa jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari haluisah asing. Yang ketiga, ragam resmi, bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan perundang-undangan. Yang keempat, ragam tidak resmi, ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi. Ragam bahasa berdasarkan pemakaian bahasa dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, ragam lisan. Dalam ragam bahasa lisan ini, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata bahasa, kosakata, dan lafal dalam pengucapannya. Dalam hal ini, dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pembicara dapat mengatur tinggi rendah suara atau tekanan yang dikeluarkan, mimik atau ekspresi muka yang ditunjukkan, serta gerak tangan atau isyarat untuk mengungkapkan ide sang pembicara. Yang kedua, ragam tulis. Dalam ragam bahasa tulis, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata cara penulisan atau ejaan, di samping aspek tata bahasa dan pemilihan kosakata. Dalam hal ini, kita dituntut untuk tepat dalam pemilihan unsur tata bahasa seperti bentuk kata, susunan kalimat, pilihan kata, kebenaran, penggunaan ejaan, dan juga penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide kita. Kita dikenal sebagai masyarakat yang hidup dalam kaedah lingua franca atau sikap berbahasa yang digunakan secara bersama oleh beberapa negara yang serumpun. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, aspek-aspek kebersamaan itu semakin beralih ke arah yang lebih luas. Standarisasi bahasa baku. Peran bahasa baku sebagai kerangka acuan bagi pemakaian bahasa dengan adanya norma dan kaidah yang jelas. Norma dan kaidah kebahasaan yang dianut oleh seseorang secara benar pun akan menjadi indikator bahwa seseorang telah melakukan hal itu dengan baik. Misalnya, membaca naskah pidato dengan intonasi yang benar dapat memberikan kesan indah pada pendengarnya, atau bisa juga dalam bidang periklanan dan tajuk berita. Contoh dan fungsi penerapannya bagi penutur. Ketika berbicara dengan seseorang yang berkedudukan lebih tinggi, penutur akan menggunakan langgam atau gaya berbahasa yang berbeda daripada ketika dirinya berhadapan dengan seseorang yang berkedudukan lebih rendah. Begitu juga halnya ketika berbicara dengan seseorang yang usianya lebih muda atau tua. Penutur tentulah akan menggunakan langgam atau gaya bertutur yang berbeda. Contoh ragam dialek, gue udah baca itu buku. Ragam terpelajar, saya sudah membaca buku itu. Ragam resmi, saya sudah membaca buku itu. Ragam tidak resmi, saya sudah baca buku itu. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.